Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Mujaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi 4. Di sini ada pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terregistrasi dalam standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Di sini ada tujuan pengendalian internal: pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal ada 5, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan prosedur pengendalian internal. Di sini ada pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dalam memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan masalah pengendalian internal itu ada tanda peringatan sistem dari manusia, tanda peringatan sistem akuntansi. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen yang mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan dan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat diberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut: pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas atau cash meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai rekening bank. Misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satu lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening perusahaan biasanya menggunakan satu akun buku besar sendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama: pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang terpenting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan yang langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai yaitu pelanggan memberikan ke kasir memberikan kas tepat ke departemen kasir, dan setoran ke kas ke bank. Atau bisa juga dengan struk pembayaran, departemen akuntansi, bukti setoran, dan ayat jurnal. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembali atau melanggar untuk memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibat jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai, selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Untuk kas kurang atau kas lebih, sebagai ilustrasi sebagai asumsikan data mesin pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada kasir mesin penjualan tunai 35.690. Kas yang terima pada penjualan tunai 35.668. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. 35.690 dikurang 35.668 akan dicatat sebagai kas 36.668 kas atau kurang atau lebih 22.000. Penjualan 35.690. Kas kurang atau kas lebih, cash out atau oliver. Jika ada uang lebih, kas atau kurang lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain ada laporan laba rugi. Saldo kredit tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro, kas diterima melalui cek giro
Ketika pelanggan membayar tagihan mereka, kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar pelanggan memberikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran remittance slips bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas yang juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer data elektronik. Sebagai pemegang kartu kredit, memberi kuasa kepada bank penerbit atau kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer data elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberi tahu pelanggan jumlah transfer pada tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap harus memberikan keyakinan yang menandai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan sebagai efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakini bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Yang kedua ada sistem voucher. Sistem voucher system merupakan perangkat prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah salah satu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank dan Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang dilakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pembayaran internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atau atas akun kas dalam pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Pengurangan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola catatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut sebagai laporan bank statement dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menggunakan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada periode akhir. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut bukan berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh baik perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi menjadi dua bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Langkah-langkah rekonsiliasi bank. Pertama itu langkah 1, masukkan saldo bank menurut bank. Ini ada ilustrasi rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama tampilan 7. Laporan bank yang menunjukkan saldo sebesar 3.359.700.280.000 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990.000. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Ayat jurnal untuk PT Sigma berdasarkan rekonsiliasi.
Kas 408.000, wesel tagih 400.000, pendapatan bunga 8.000, piutang usaha atau mas tarigan 300.000, beban-beban lain 18.000, utang usaha CP Mahakam 9.000, kas 329.000. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya digunakan pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kecil diisi kembali, akun yang di debit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil, kemudian cek ditulis jumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsi bahwa dana kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil 500.000 masuk ke kas 500.000. Kas kecil di debit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil di kredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dasar dana kecil. Pada tanggal akhir bulan Agustus dan bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut: perlengkapan kantor 380, perangko 222.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain 30.000, totalnya 460.000, 67.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar. Dilaporkan posisi keuangan, perusahaan dapat memiliki kas melebihi kebutuhan operasi dan biayanya. Perusahaan menginvestasikan kas dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi macam ini disebut setara kas, cash equivalents. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut: aset lancar, kas dan setara kas 235 juta. Rasio pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru memulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk memproses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan, ratio of cash to monthly cash expense, berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut: rasio kas terhadap beban kas bulanan, kas pada akhir bulan dibagi ke beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasikan dari bagian aktivasi operasi laporan arus kas sebagai berikut: beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut: beban kas bulanan $13 dikurang 12, $18 720 ditambah 12, $15 ditambah 12, $16.780 ditambah 12. Dan itu per tahun akan terus naik selama $1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.